Halo sahabat rajut, bertemu lagi dengan kami tutorialrajut.id. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar membuat tas sling bag dengan motif ala Gucci seperti ini. Jadi kalau tas Gucci itu selalu identik dengan warna hijau dan merah. Kali ini kita aplikasikan dalam rajutan. Selain itu, dengan teknik merajut ini akan menghasilkan tekstur yang cantik. Nah, untuk ukurannya, sling bag ini berukuran panjangnya kurang lebih 17 cm, lalu untuk tingginya kurang lebih 13 cm, dan untuk bagian lebarnya di sini berukuran 3,5 cm. Oke, sudah pada penasaran dengan cara membuat sling bag rajut ala-ala Gucci ini? Sebelum ke video tutorialnya, jangan lupa ya untuk selalu dukung kami dengan like, share, komen, dan juga subscribe channel kami ya. Nyalakan tanda loncengnya agar sahabat rajut bisa mengetahui video terbaru dari kami. Oke? Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat tas sling bag ala Gucci ini antara lain, pertama untuk benang. Di sini saya menggunakan benang polyester yang small ply atau ukuran D18. Nah, untuk warna dasarnya di sini saya pilih warna hitam, dan untuk motif warna Gucci-nya di sini saya siapkan warna merah mawar dan hijau botol. Nah, selanjutnya untuk hakpen, di sini kita akan menggunakan ukuran 4/0 atau 2,5 mm. Selain itu, kita siapkan juga gunting, korek api, dan juga jarum kristik atau jarum tapestry untuk merapikan. Kita siapkan juga penanda dan meteran untuk mengukur hasil proyek kita nantinya. Jika sahabat rajut belum memiliki alat dan bahan yang dibutuhkan ini, link untuk belanjanya saya sertakan di description box ya. Oke, kita sekarang ke tutorialnya. Langkah pertama, kita akan membuat alas berbentuk persegi panjang. Di sini saya menggunakan warna dasar, yaitu warna hitam. Kita buat simpul terlebih dahulu. Lalu rantai sebanyak 43 rantai. 1 2 3 4 41 42 43. Oke, saya sudah selesai membuat 43 rantai. Selanjutnya kita buat SC mulai dari lubang rantai yang kedua. 1 2. Di sini kita buat SC, masing-masing lubang 1 SC. Lakukan sampai ujung rantai yang satunya. Nah, di sini saya sudah selesai membuat SC hingga ujung dengan total 42 SC. Ini adalah baris pertama untuk alas persegi panjang kita. Kita akan lanjutkan bolak-balik. Kita buat satu rantai dulu, balik. Kita buat baris yang kedua. Kita buat 1 SC di masing-masing lubang. Karena di sini motif yang akan kita gunakan adalah kelipatan 3, jadi saya akan buat 42 SC bolak-balik sebanyak 9 baris. Oke, saya akan kembali setelah menyelesaikan alas persegi panjang ini. Oke, di sini saya sudah selesai membuat 42 SC sebanyak 9 baris.
Selanjutnya kita akan buat SC keliling dengan total jumlah SC kelilingnya adalah 102 SC. Oke, di sini saya sudah menyelesaikan alas persegi panjangnya. Kita akan coba ukur dulu. Untuk panjangnya kita dapat ukuran 17 cm dan untuk lebarnya kita dapat ukuran 4 cm. Kalau teman-teman ingin ukuran yang lebih besar, bisa tambahkan dengan kelipatan 3 ya. Selanjutnya kita akan membuat bagian badan dompet. Untuk membuat bagian badan dompet, kita akan lakukan dengan teknik tapestry. Jadi di sini benang yang warna merah dan hijau juga kita ikutkan dalam merajut. Kita sembunyikan di belakang seperti ini ya. Kita awali dari stitch yang pertama, kita buat satu rantai dulu. Lalu kita buat satu pengganti DC. Pasangkan stitch marker. Selanjutnya kita tambahkan 2 DC lagi di lubang yang sama. 1 2. Kita sudah membuat satu klaster 3 DC increase. Selanjutnya kita skip 2 lubang. Di lubang ketiga kita buat 3 DC increase lagi. Ini adalah klaster yang kedua. Lalu kita skip 2 lubang lagi dan kita buat klaster yang ketiga, masih menggunakan benang yang warna hitam. Untuk DC terakhir di klaster yang ketiga ini, kita selesaikan dengan benang yang warna hijau. Seperti ini caranya. Lalu kita skip 2 lubang. Di lubang ketiga kita buat 3 DC increase dengan benang warna hijau. Lakukan cara yang sama, 3 DC increase dan skip 2 lubang. Kita buat dengan benang warna hijau ini 3 klaster. Seperti ini hasilnya. Selanjutnya DC yang terakhir kita selesaikan dengan benang yang warna merah. Kita skip 2 lubang. Di lubang ketiga kita buat 3 DC increase dengan benang warna merah. Dengan benang warna merah ini kita buat sebanyak 2 klaster. Seperti ini hasilnya. Selanjutnya kita buat 3 klaster hijau dan 3 klaster hitam lagi. Nah, seperti ini hasil jadi motifnya. Ini nanti motif yang seperti ini akan kita ulangi untuk bagian depan dan belakang. Sedangkan untuk bagian sisi dompet, di sini kita akan buat dengan benang warna hitam. Kita buat sebanyak 3 klaster. Oke, kita ulangi pola ini hingga jadi 1 putaran.
Oke, ini hasil jadi motif untuk baris yang pertama. Kita selalu akhiri setiap round atau setiap baris dengan slip stitch di stitch yang pertama. Nah, setelah mengerjakan baris yang pertama, di sini benang yang ikut masih terlihat. Kita akan tutup saat mengerjakan baris yang kedua. Di sini, setiap mengerjakan baris, setiap naik baris, kita selalu mundur satu. Jadi tadi klaster pertama kita di sini, sekarang klaster kedua akan ada di belakangnya, di sebelah sini. Di sini kita masih awali dengan benang warna hitam. Kali ini kita akan buat tusuk long DC. Jadi di bagian bawah tadi ada yang kita skip 2 lubang, kita masuk di lubang keduanya. Kita buat satu pengganti untuk long DC. Kita ada 2 serat, kita masuk di 1 serat dulu, lalu 2 serat, dan tambahkan dengan 1 rantai. Pasangkan penanda. Kita buat 3 long DC di lubang yang sama. Ini terhitung sebagai 1. Masuk 1. Masuk 2. Lalu 2 lagi. Ini long DC yang kedua. Nah, di lubang berikutnya kita masih buat dengan benang warna hitam. Di sini kita akan buat 4 klaster. 1, 2, 3, 4. Jadi untuk menutup benang yang ikut di sini kita masuk. Nah, kita pastikan benang yang ikut ada di atasnya hakpen. Jadi dia akan tersembunyi. Setelah membuat 4 klaster warna hitam, hasilnya seperti ini. Untuk DC yang terakhir, kita selesaikan dengan benang yang warna hijau. Selanjutnya kita buat 3 klaster long DC dengan benang warna hijau. Setelah 3 klaster warna hijau, kita buat 2 klaster warna merah. Setelah seperti ini, selanjutnya kita buat lagi 3 klaster warna hijau. Nah, setelah seperti ini, selanjutnya kita akan buat dengan benang warna hitam sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 klaster, lalu 3 klaster hijau, 2 klaster merah, 3 klaster hijau, dan 5 klaster hitam. Seperti ini hasil jadinya setelah baris kedua selesai. Selanjutnya, untuk mengerjakan baris ketiga dan seterusnya, kita akan kembali menggunakan tusuk DC. Jadi kita akan buat 3 DC increase. Dan untuk penempatannya, tadi di baris pertama kita kan punya 3 DC.
Nah, kita masukkan hakpen di DC yang tengah atau DC yang kedua. Di sini saya awali dengan membuat pengganti DC terlebih dahulu. Pasang penanda. Kita tambahkan 2 DC di lubang yang sama. Nah, untuk polanya, ketika di bagian baris pertama adalah warna hitam, berarti kita buat warna hitam juga di baris ketiga ini. Sedangkan kalau bertemu dengan benang di sini klaster yang warna hijau, berarti nanti di sini kita buat hijau. Kalau di sini merah, berarti di atasnya kita akan buat warna merah. Jadi seperti ini ya caranya. Kita buat 3 DC increase. Penempatannya di DC kedua atau DC yang tengah. Dan untuk pola warnanya, ketika di bagian bawah warna hitam, kita buat juga warna hitam. Jangan lupa juga benang yang ikut selalu kita sembunyikan. Bertemu dengan benang yang warna hijau, berarti kita buat 3 DC increase dengan benang warna hijau. Nah, di sini baris ketiga sudah selesai dan hasil jadinya seperti ini. Kita akan lanjut mengerjakan baris keempat dan seterusnya dengan cara yang sama seperti waktu mengerjakan baris ketiga. Jadi kita masuk di DC yang kedua, bagian bawahnya. Ketika di bagian bawah yang kita masukkan hakpen ini warna hitam, berarti kita buat warna hitam. Ketika warna hijau, kita buat warna hijau. Dan ketika warna merah, kita buat warna merah. Tusuk yang digunakan adalah 3 DC increase. Oke, kita akan lanjutkan terus hingga mencapai tinggi yang kita inginkan. Nah, sahabat rajut, ini dia hasil jadinya setelah saya kerjakan hingga baris ke-19. Selanjutnya saya akan mengerjakan baris ke-20 sebagai akhir dari bagian badan dompet ini. Nah, di sini karena tadi kita selalu mundur 1, jadi sekarang kita berada di posisi awal merah ya. Padahal tadinya awal kita ada di warna hitam. Oke, untuk mengerjakan baris yang terakhir di sini kita tidak menggunakan tusuk DC, tapi kita akan menggunakan tusuk SC atau tusuk tunggal. Kita buat mulai dari sini, tetap masuknya di DC yang tengah. Kita masukkan dulu hakpen, ambil benang, 2 serat kita jadikan 1. Ini adalah stitch pertama kita. Jangan lupa untuk selalu pasangkan penanda. Nah, selanjutnya kita tambahkan 2 SC lagi di lubang yang sama. Oke, SC yang ketiga kita selesaikan dengan benang yang warna hijau.
Kita akan lanjutkan terus mengerjakan baris terakhir dengan membuat 3 SC increase sesuai polanya. Nah, setelah jadi seperti ini, kita bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Langkah selanjutnya, kita akan membuat bagian atas. Di sini saya menggunakan benang yang warna hitam. Kita mulai dari bagian sisi, bisa di sini, bisa di sini. Kita akan buat SC keliling. Jumlah barisnya bisa disesuaikan, ingin tinggi seberapa ya. Kita buat 1 SC di masing-masing lubang. Di sini saya sudah selesai menambahkan 4 baris SC keliling. Selanjutnya kita bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Nah, sahabat rajut, ini dia hasil jadinya dompet ala-ala Gucci dan bertekstur cantik. Nah, ini untuk bagian luarnya dan untuk bagian dalam seperti ini. Dia sama-sama rapinya dan bentuknya kokoh. Sahabat rajut, untuk mempercantik dompet ini, sahabat rajut bisa tambahkan aksesoris, label, maupun tambahan furing atau innernya. Untuk strapnya, teman-teman bisa buat strap panjang, jadi ini bisa dijadikan sling bag, ataupun strap pendek untuk dijadikan dompet. Oke sahabat rajut, demikian tadi video tutorial dari kami tentang cara membuat dompet cantik ala-ala Gucci yang bertekstur cantik ini. Semoga video tutorial ini mudah diikuti dan bermanfaat untuk sahabat rajut semua ya. Sampai bertemu lagi di video tutorial kami berikutnya. See you, bye!